Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalija dari kelas Ekonomi Islam 6E Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pertanian. Langsung saja, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang perilaku hormat manusia pada lingkungan. Nah, setiap bentuk perilaku hormat manusia terhadap alam dan lingkungan hidup dapat dijelaskan dalam 8 prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip etika lingkungan hidup. Prinsip ini menjadi pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Sikap hormat terhadap alam dan semua teori lingkungan pada dasarnya mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab untuk menjaganya. Lalu yang ketiga, ada prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Salah satu bentuk kepedulian dan rasa hormat manusia terhadap alam dan lingkungan berupa mengefisiensikan produk-produk hasil alam. Lalu yang keempat, ada prinsip no-harm. Terdapat kewajiban, sikap solider dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan dan mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Yang kelima, ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup yang baik, bukan menekan pada sikap tamak dan rakus. Ada batas untuk hidup secara layak sebagai manusia yang selaras dengan alam. Keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan manusia terhadap alam dinamakan dengan need atau one equilibrium. Selanjutnya, prinsip yang keenam, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menekankan kebijakan pengelolaan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Lalu yang ketujuh, ada prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Demokrasi memberikan tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Prinsip ini sangat relevan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan dan memberikan garansi bagi kebijakan yang pro lingkungan hidup. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, yaitu ada prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik agar mempunyai sifat dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan.
Nah, jadi kita harus menjaga dan menghormati lingkungan alam. Jika kita tidak menjaga dan menghormatinya, maka bisa saja timbul masalah-masalah lingkungan seperti limbah beracun, efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, bahkan terjadinya pencemaran udara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.